dengan satu syarat, jangan sampai nggak konsen pelajarannya. Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari apa tadi? Internet apa? Internet service, atau dalam bahasa Indonesianya adalah layanan internet. Nah, kita kan udah sering tuh make yang namanya internet, tapi tahu nggak sih kita itu internet itu apa? Coba ada yang bisa jelaskan nggak internet itu apa? Internet, Pak. Internet. Tahu. Jangan cuman bisa make tapi nggak tahu itu internet itu apa. Tahu, Pak. Apa? Coba Raika. Internet adalah suatu informasi yang dapat kita cari dengan mudah, Pak. Oke, memang internet itu menyediakan informasi, tapi yang lebih tepatnya itu, internet itu adalah jaringan komunikasi yang saling terhubung secara global. Coba dilihat. Itu presentasi Bapak kelihatan enggak nih? Kelihatan, Pak. Kelihatan kan? Nah, di sini kan ada internet, terus internet adalah jaringan komunikasi yang saling terhubung secara global. Artinya kita itu dapat berkomunikasi dengan orang kapanpun, dimanapun di seluruh dunia. Nah, itulah kelebihan dari internet. Nah, terus kan di internet itu kita kan bisa melakukan berbagai macam hal, ya enggak? Kita bisa main game, kita bisa nonton YouTube, kita bisa komunikasi tadi seperti yang Mbak bilang. Berarti itu menandakan apa itu? Itu berarti menandakan internet itu mempunyai layanan atau menyediakan layanan. Nah, kita sebagai penggunanya menggunakan layanan internet. Nah, itulah makanya kita akan mempelajari hari ini adalah namanya internet service atau layanan internet. Jadi tujuannya apa? Tujuannya itu biar kalian itu dapat menjelaskan berbagai macam layanan yang ada di internet. Nah, makanya mulai dari sekarang kalian itu nggak asal pakai internet, tapi kalian juga mengerti layanan atau layanan apa yang kalian pakai di internet. Oke, Bapak ulangi lagi ya. Kalau di buku kalian itu ada di halaman 58, mulai dari halaman 58. Nah, terus ada halaman 59 sampai halaman berapa nih? Sampai halaman 63. Nah, tapi yang Bapak jelaskan masih sama dengan yang ada di buku, cuman mungkin nggak berurutan karena Bapak menjelaskan versi Bapak sendiri. Oke, kita lanjut. Jadi sebenarnya kalau mau dibahas satu persatu secara detail itu, layanan internet itu banyak banget kan, karena seperti yang terbilang tadi kan, kita zaman sekarang ini karena perkembangan teknologi internet makin pesat, kita dapat melakukan berbagai macam hal di internet. Nah, dari dulu yang orang nggak bisa belajar online, sekarang orang bisa belajar online. Sekarang semua hal itu udah bisa dilakukan secara online. Nah, makanya layanan di internet itu pun semakin berkembang pesat, jadi semakin banyak gitu. Makanya kalau mau dijelaskan satu persatu sepertinya sulit dan nggak akan cukup waktu kitanya. Makanya dari beberapa ini udah terpilih beberapa layanan yang paling sering kita gunakan. Nah, sadar nggak sih kalau misalnya sekarang ini kita itu apa-apa pakai internet, ya nggak? Coba bayangkan misalnya 10 menit ya internet mati di rumahnya, kan pasti udah jadi kayak orang gua tuh, bingung mau ngapain, nggak bisa chat, nggak bisa buka Instagram, nggak bisa buka WA, ya nggak? Nah, makanya internet itu yang dulunya kebutuhan tersier sekarang sudah menjadi kebutuhan primer atau kebutuhan utama. Makanya layanan-layanan ini udah berkembang pesat,
seperti yang saya bilang tadi, hampir seluruh aspek kehidupan kita sudah bisa menggunakan layanan internet. Nah, yang pertama, jadi macam-macam layanan internet yang pertama itu adalah biasanya dimulai dari EE nih. Nah, yang pertama adalah layanan email. Coba kepanjangan email apa? Coba kepanjangan email. Apa kepanjangan email? Electronic mail, Pak. Oke, electronic mail. Nah, E-nya itu berarti elektronik, mail-nya itu berarti surat. Nah, ini berarti kita sudah dapat melakukan surat menyurat secara online. Nah, kalau di buku kalian itu dijelaskan kan, jadi email atau surel adalah layanan untuk mengirimkan surat melalui media elektronik. Jadi email ini juga termasuk salah satu layanan di internet. Nah, beberapa layanan internet dia dibagi lagi menjadi beberapa jenis atau tergantung perusahaan yang menyediakannya. Nah, di situ kan ada layanan Gmail, itu dari perusahaan Google, terus ada Yahoo Mail dari Yahoo, dan Outlook dari Microsoft. Sebenarnya masih banyak aplikasi-aplikasi email lainnya, cuman dari ini 3 yang paling sering kita gunakan. Yang lebih sering kita gunakan ya ini sih, yang Gmail, karena apa-apa sekarang pakai akun Gmail kan. Pasti kalian di sini siapa yang masih nggak punya akun Gmail? Udah punya semua kan? Udah punya, Pak, itu buat sendiri ya, Pak. Ya. Bagus. Di halaman selanjutnya dijelaskan bahwa ketika menggunakan layanan email, kita harus memiliki akun seperti yang Bapak bilang tadi. Jadi akun itu merupakan catatan tentang data pribadi seperti nama pengguna, kata sandi, dan hak untuk mengakses jaringan atau sistem internet secara daring atau online. Jadi ada banyak ya jenis layanan email atau surel itu, baik yang dapat digunakan secara gratis maupun berbayar. Nah, kalau yang Gmail yang kita gunakan ini adalah layanan email yang gratis. Nah, kalau di buku kalian itu di halaman 60, nah di situ kalian bisa lihat tampilan gimana sih saat pertama kita membuat akun Gmail. Jadi yang pasti diminta adalah nama depan kita, nama belakang, terus nama pengguna yang akan kita gunakan dan sandinya. Nah, sekedar saran dari Bapak nih, kalau saat kita menggunakan layanan internet atau saat kita akan membuat akun Gmail ini, buatlah nama pengguna yang gimana ya, yang bisa dikenali orang gitu. Intinya yang nggak alay. Misalnya aku sayang dia selalu. Nah, nggak boleh gitu ya. Karena itu nanti orang kelihatannya itu nggak profesional jadinya. Orang pun males melihat email yang kita kirim. Makanya kalau misalnya nama kalian misalnya Raka, tulis aja raka@gmail.com gitu. Ataupun kalau seandainya udah digunakan, kalian bisa gunakan misalnya raka17@gmail.com. Nah, itu masih bisa diterima. Oke, jangan gunakan akun yang alay-alay ya nama penggunanya. Terus untuk sandinya itu gunakanlah sandi yang kuat. Jangan gunakan sandi misalnya 1, 2, 3, 4 ya, Pak. itu kata Raika itu. Jangan gunakan sandi 1, 2, 3, 4. Itu gampang dibobol. Itulah jadi banyak kejadian sekarang ini kan orang itu kehilangan akun Gmailnya. Karena itu tadi, sandinya itu gampang. Bahkan ada yang pakai tanggal lahirnya untuk sandi. Jadi kalau yang masih pakai tanggal lahirnya atau pakai angka-angka yang gampang itu boleh habis ini diganti biar lebih kuat akun emailnya. Oke, dari itu tadi email. Sekarang kita masuk ke layanan internet yang kedua atau yang kedua atau namanya ini e-commerce. Kelihatan kan presentasi Bapak kan? Kelihatan. Nah, kalau dilihat dari gambarnya aja nih, kira-kira e-commerce itu apa? Coba lihat dari gambar yang Bapak presentasikan ini. Terus menurut Online kalian shop.
e-commerce itu apa? Gimana Raisya? Online shop. Nah, benar. Jadi e-commerce itu ada hubungannya dengan online shop. Bukan ada lagi, memang erat hubungannya dengan online shop. E-commerce itu sama kayak tadi kan email. Email itu artinya electronic mail. Kalau e-commerce berarti electronic commerce. Commerce itu komersil atau yang berhubungan dengan bisnis atau keuangan. Nah, jadi untuk di zaman modern ini kita udah bisa menggunakan layanan belanja itu secara online. Itulah yang dibilang tadi online shopping. Kalau e-commerce ini di buku kalian ada di halaman 63. Itu pun cuma dijelaskan dikit aja. Jadi e-commerce itu merupakan layanan untuk melakukan pemesanan dan pembelian barang secara daring atau online. Nah, dengan layanan ini kita tidak perlu pergi ke toko untuk berbelanja. Namun seperti yang saya bilang, kita perlu berhati-hati saat berbelanja menggunakan layanan ini. Jadi kita memang perlu bimbingan dari guru atau orang tua. Ini masih ada hubungannya dengan materi yang dulu Sir pernah ajarkan, yaitu ancaman online. Makanya saat kita menggunakan layanan e-commerce ini, gunakanlah cara bijak dan berhati-hati. Karena bisa jadi kita kena tipu orang, bisa jadi akun kita diambil orang, dibobol orang. Makanya seperti yang saya bilang tadi, gunakanlah akunnya dengan bimbingan orang tua kalian kalau misalnya kalian masih belum bisa menggunakannya. Oke, siapa yang tahu online shop yang sekarang lagi populer apa-apa? Kalian udah pernah belum pakai online shop? Belum, Pak. Nanti boleh dicoba. Kalau misalnya orang tuanya pakai online shop, boleh kalian lihat-lihat gitu kan. Mungkin suatu saat kalian memang akan menggunakan online shop. Jadi memang pakai online shop ini kan lebih mudah. Kalian cukup baring tiduran di kamar itu kalian udah bisa belanja. Kalian bisa bayar secara online. Pokoknya kalian sambil baring itu aja kalian udah bisa beli sesuatu yang kalian inginkan terus diantar ke alamat kalian. Itulah kecanggihan internet di zaman modern ini. Coba seperti yang saya bilang tadi, siapa yang bisa sebutkan online shop yang terkenal sekarang apa? Yang cewek nih biasa sering belanja nih. Shopee Pak sama Lazada. Ada Shopee. Lazada Terus? Pak. Bukalapak. Lazada, ada Bukalapak. Terus yang hijau-hijau itu apa? GTI. Tokopedia. Nah, itu adalah salah satu contoh e-commerce yang sedang naik daun akhir-akhir ini. Karena kan di masa pandemi kan orang juga disuruh di rumah aja. Jadi makin banyak yang belanja online. Makin banyak juga yang dompetnya jebol. Oke, itu tadi dari e-commerce. Lanjut lagi. Nah, layanan selanjutnya ada namanya e-banking. Pernah dengar e-banking? Pernah. Nah, yang orang tuanya punya rekening nih pasti tahu namanya e-banking. Ya kayak yang saya bilang tadi, e-banking panjangannya adalah I-nya elektronik dan ya bankingnya berarti bank atau bank gitu. Jadi kita sudah bisa melakukan transaksi di bank itu secara online. Jadi nggak perlu ke banknya atau nggak perlu ke ATM lagi. Kita cukup di rumah, kita bisa melakukan transaksi di bank itu secara online. Ada yang tahu nggak transaksi di bank itu biasanya apa-apa? Transaksi di bank ya pasti menabung, ya enggak, atau narik duit gitu. Nah, itu contoh-contoh transaksinya. Kalau dulu kita kan masih perlu ke banknya tuh. Kita perlu ke bank, kita kasihkan uangnya ke tellernya, atau kita mau narik uang kan kita harus ke banknya dulu atau ke ATM. Nah, zaman sekarang karena internet udah canggih, kita nggak perlu capek-capek harus ke sana lagi. Karena kita udah bisa melakukannya secara online melalui layanan e-banking ini. Nah, e-banking ini dia erat kaitannya itu dengan e-wallet. Jadi kalau ada e-banking pasti ada yang namanya e-wallet.
Apa arti wallet? Dompet, Pak. Nah, berarti wallet itu berarti dompet kan? Jadi Saldo e-wallet gitu. itu elektronik dompet gitu. Berarti dompet kita online. Nah, canggih Pakai kan? saldo Jadi gitu ya, Pak. jadi sekarang itu kita udah bisa punya dompet secara online. Artinya kita bisa taruh uang kita di dalam dompet, tapi dompet kita itu virtual di internet. Jadi contoh aplikasi yang paling sering menggunakannya adalah GoPay. Nah, GoPay itu adalah salah satu jenis e-wallet. GoPay ini dari Gojek. Terus ada OVO. Dan yang terakhir ada Dana. Masih banyak sih yang lainnya, cuman yang paling terkenal ini ya 3 ini nih. Ada GoPay, OVO, dan Dana. Yang paling sering kita pakai. Kalau di buku kalian ini masih ada di halaman 63. Di situ ada e-banking. Penjelasannya cuma dikit tapi nggak ada contohnya kan. Jadi di situ dijelaskan e-banking merupakan layanan untuk proses transaksi uang agar berjalan dengan cepat. Nah, coba baca di sini kan. Nasabah tidak perlu lagi pergi ke bank atau ATM untuk melakukan transfer uang karena semuanya sudah bisa dilakukan secara online. Jadi habis ini boleh ya ditanyakan ke orang tuanya, gimana sih proses e-banking itu, atau gimana sih ayah atau ibu biasanya make e-banking, kegunaannya untuk apa gitu. Biar kalian tuh lebih paham mengenai e-banking. Oke, lanjut yang selanjutnya adalah e-government. Apa arti government? Apa arti government? Pemerintah. Pinter Akila. Akila yang jawab tadi kan? Government itu artinya pemerintah. Nah, E-nya berarti elektronik. Apa artinya? Berarti pemerintahnya online gitu kan? Sistem pemerintahannya. Jadi sistem pemerintahannya bisa dilakukan secara online. Nah, jadi kalau di buku kali ini jelaskan bahwa e-government merupakan layanan internet dari pemerintah kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi. Nah, contoh e-government itu ada di situs pemerintah pusat dan situs pemerintah daerah. Jadi kita juga ada e-government. Coba Bapak buka ya. Itu ada di Pontianak. Pontianak. Nah, Bapak buka loh. Nah, kelihatan nggak nih? Coba Bapak tunjukkan. Misalnya kita buka situs pontianakkota.go.id. Nah, ini adalah salah satu contoh e-government yang disiapkan oleh pemerintahan kita, khususnya pemerintah Kota Pontianak. Nah, layanannya seperti apa? Ya, layanannya kayak gini nih. Di sini kan ada layanan publik. Di sini ada e-government. Nah, itu ada e-budgeting, e-sakip, ada Simekbank. Bapak pun tidak paham nih apa-apa nih e-budgeting, sakip, Simekbank nih. Intinya itu kita bisa melakukan prosedur birokrasi pemerintahan melalui internet sekarang. Contohnya misalnya kita pengen buat KTP, kita pengen buat daftar wajib pajak, kita pengen bayar pajak, kita pengen pindah KK. Pokoknya itu semua sudah bisa dilakukan melalui online. Jadi kita bisa siapkan permohonannya, lalu kita kirim. Pokoknya banyak lah. Bapak balikkan lagi. Kadang di e-government ini kita juga bisa verifikasi berkas. Kita bisa lihat daftar-daftar, misalnya daftar-daftar tempat yang sensitif di Pontianak, misalnya tempat-tempat yang vital itu di mana. Kan contoh-contoh di buku kalian itu contoh situs pemerintah pusat, misalnya www.ri.go.id atau www.dpr.go.id, macam-macam. Ada www.pajak, ada acehprof.go.id, berarti itu dari Aceh. Kalau kita di Pontianak.go.id.
Pokoknya kalau misalnya ujungnya ada .go, .go.id itu berarti biasanya situs dari pemerintahan. Kalian boleh cari contoh-contoh lainnya lagi ya habis ini. Oke, lanjut. Itu tadi dari e-government. Kalau kalian bingung atau pengen nanya, langsung tanya aja ya. Jangan diam-diam baik gitu. Oke, Pak. Oke, yang selanjutnya ada e-learning. Seperti contohnya yang kita lakukan sekarang. Apa arti learning? Belajar. Pembelajaran elektronik, Pak. E-learning itu berarti kita melakukan pembelajaran atau proses pembelajaran secara online. Ya, seperti yang kita lakukan sekarang ini. Bapak sebagai guru kalian memberikan materi melalui online secara interaktif atau langsung tatap muka kayak gini. Kalian sebagai murid juga bisa langsung lihat muka Bapak, kalian bisa lihat presentasinya, materinya, sama kayak misalnya kalau kita tatap muka. Cuman bedanya sekarang kita tatap mukanya itu melalui layanan internet. Contoh lainnya apa? Layanan internet yang khusus untuk e-learning ini. Selain Google Meet, biasa kalian pakai apa? Classroom. Nah, Google Classroom. Google Classroom itu juga layanan e-learning. Khususnya dia manajemen kelas dan tugas. Nah, jadi sebenarnya masih banyak lagi ya e-learning lain. Kalau di buku kalian ini penjelasannya adalah e-learning merupakan layanan pembelajaran elektronik. Layanan ini menggunakan konsep guru dan siswa tidak bertatap muka secara langsung saat siswa belajar. Nah, dengan layanan ini siswa itu dapat mengulang-ulang materi yang telah diajarkan. Jadi seperti yang Bapak biasanya buat materi, kan itu Bapak rekam, lalu Bapak upload di YouTube. Nah, YouTube-nya itu bisa kalian putar-putar berulang-ulang. Sama kayak pertemuan kita yang hari ini juga Bapak rekam, nanti Bapak akan upload di YouTube. Kalau misalnya nggak ada file yang rusak ya. Jadi Bapak upload ke YouTube untuk teman-teman kalian yang nggak ikut hari ini. Oke, Pak. Oke, itu e-learning. Nah, di situ kan contohnya itu ada Google Classroom. Satu lagi yang punya Indonesia itu layanan e-learningnya ada yang namanya ruangguru.com. Nah, itu juga milik bangsa Indonesia. Brandly, Pak, Brandly sangat dibutuhkan. Brandly. Nah, siapa yang jawab tadi Brandly itu? Prima. Itu Brandly itu juga termasuk e-learning, tapi itu lebih ke modelnya komunitas atau community based. Artinya ada orang yang bertanya, terus ada orang yang menyiapkan jawabannya. Nah, tapi bukan berarti jawaban-jawaban di Brandly itu 100% benar. Nah, Biasa itu, salah. untuk kalian-kalian ini yang biasanya malas untuk cari jawabannya di buku atau cari jawaban yang benar, pasti langsung tuh. Misalnya ada pertanyaan, nah, apakah yang dimaksud dengan internet? Langsung buka Google. Definisi internet, Brandly. Nah, jadi belum tentu benar ya. Kadang-kadang yang jawab di Brandly itu konteksnya beda, jadi bisa salah jawabannya. Boleh buka Brandly itu kalau misalnya kalian lagi nggak jawab ujian atau jawab soal, pas jawab tugas atau latihan itu boleh. Tapi kalian juga harus pelajari itu, jangan hanya kopas-kopas jawabannya, karena percuma dong. Kalian menipu diri sendiri itu namanya. Oke, itu tadi e-learning. Kita lanjut. Nah, kita lanjut ke browsing dan searching. Jadi udah nggak ada ii-nya lagi. Kalau di buku kalian itu browsing dan searching itu kan dibagi dua tuh. Di halaman 60-nya browsing, di halaman 62-nya searching. Jadi ini termasuk layanan yang disiapkan oleh internet. Artinya kita bisa melakukan pencarian atau surfing kata orang browse
dan searching. Tapi menurut Bapak itu, menurut Sir, browsing dan searching itu nggak bisa dibedakan. Jadi itu mereka itu satu sebenarnya. Kalau yang kalian lihat apa yang Bapak presentasikan ini, di situ kan ada yang namanya browser dengan search engine. Nah, browser itu adalah media apa yang kita gunakan untuk membrowsing. Contohnya ya, kalau yang saya pakai sekarang ini kan dari Google Chrome. Tapi ada beberapa dari kalian juga yang mungkin pakai Mozilla Firefox. Nah, Bapak zoom ya. Nah, kelihatan nggak ini? Ini kan yang paling kiri ini Google Chrome. Terus yang di sampingnya apa nih? Tanda E. Explorer. Nah, Internet Explorer dari Windows. Tapi Internet Explorer ini juga udah nggak banyak digunain orang. Sekarang orang banyak yang beralih ke Microsoft. Google tetap di hati. Google. Namanya Microsoft Edge. Terus yang di sampingnya ada rubah ini, ada icon musang ini berarti Mozilla Firefox. Terus ada icon O kayak gini nih. Itu artinya browsernya Opera Mini. Kalau yang di sampingnya ini yang ada kompas ini, browsernya namanya Safari. Nah, Bapak juga jarang sih gunakan yang Opera Mini dan Safari itu. Jadi Bapak paling sering gunakan yang namanya nih, yang Google Chrome ini sama Mozilla Firefox. Nah, kalau di penjelasan buku kalian, browsing itu merupakan layanan untuk mencari atau menjelajah informasi yang ada di internet. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan menggunakan program web browser. Ya, kayak ini tadi, web browser nih. Tapi seringkali kita pakai web browsernya aja kan belum cukup. Pasti langsung kita menggunakan yang namanya search engine, biar pencarian kita itu mudah. Nah, contoh-contoh search engine yang ini nih, ada banyak. Tapi yang paling sering kita gunakan yaitu Tetap di hati. Mbah Google. Nih yang paling sering kita gunakan nih. Buat Untuk... apa? Banyak lagi sih yang lainnya, ada Baidu dari Cina, Bing, ada DuckDuckGo. Cuman jarang sih, Sir juga jarang pakai yang lain. Sir pakai ini aja, pakai Mbah Google kalau untuk searching layanan atau searching informasi di internet. Kalau di buku kalian itu, searching itu merupakan layanan pencarian informasi. Untuk melakukan searching, jadi kamu dapat menggunakan search engine sebagai mesin pembantu dalam pencarian situs tersebut. Makanya di sini tergabung browsing dan searching. Jadi ini adalah alat yang kalian gunakan. Ini adalah tempatnya, dan ini adalah alat yang kalian gunakan. Jadi kalau browser itu adalah tempatnya, kalau search engine adalah alatnya. Makanya ini nggak bisa dipisah kalau kita membahas browsing dan searching. Ada yang pernah pakai selain Google kah kalau search engine? Tidak. Jarang kan? Nah, makanya Ya. paling Sir pernah pakai yang ini nih. Pakai as.com. Itu pun jarang, atau Yahoo. Yahoo juga sekarang udah nggak terkenal lagi. Oke, lanjut, itu layanan internet. Salah satu layanan internet juga yang spesifiknya tentang browsing dan searching. Oke, selanjutnya. Nah, ini layanan internet yang juga udah lumrah nih, udah umum nih, yaitu layanan downloading dan uploading. Ada yang belum pernah download sesuatu dari internet kah? Ada Pak, itu udah download. Gambar. Nggak sering. Nah, pasti udah pernah semua kan yang menggunakan fitur download dan upload di internet. Udah pernah Pak. Nah, ini kalau misalnya kalian lihat di sini nih, yang presentasi Sir nih kan, icon downloading itu pasti selalu dilambangkan dengan tanda panah ke atas. Nih contohnya.
dengan icon upload. Kalau icon download itu pasti dilambangkan dengan tanda panah ke bawah. Nah, ini kira-kira apa artinya nih? Memasukkan. Nah, betul memang. Jadi download itu memasukkan sebenarnya. Nah, coba kalian lihat nih gambar yang dari komputer nih. Kelihatan nggak? Nah, ini komputernya. Nah, lihat presentasi Bapak ini komputernya. Terus yang warna biru ini upload. Nah, tanda panahnya ke atas kan? Nah, yang tanda awan ini artinya internet. Nah, ini apa artinya? Upload. Berarti upload itu mengunggah atau kita berarti memberikan informasi kepada internet. Ya enggak? Lihat arahnya. Berarti ini informasi kita nih kan. Terus informasi kita ini kita berikan ke internet. Nah, informasinya ya bisa berupa apa aja. Misalnya waktu kalian upload foto di Facebook, itu juga proses upload namanya. Atau waktu kalian upload video di YouTube, itu juga namanya proses upload. Karena kalian memberikan informasi untuk dikonsumsi oleh orang banyak. Nah, makanya hati-hati saat ingin mengupload yang halnya bersifat sensitif seperti itu, apalagi tentang foto pribadi kita atau tentang data-data pribadi kita. Jadi karena waktu kita upload ke internet, maka semua orang bisa mengaksesnya nih. Nah, itu dari upload. Kalau download itu tanda panahnya ke bawah. Apa artinya? Kalau upload kan tanda panahnya ke atas nih. Kita memberikan informasi kita ke internet. Berarti kalau download, kita memasukkan atau mengambil informasi dari internet, lalu kita masukkan ke dalam laptop kita atau gadget kita. Makanya download itu ditandakan dengan tanda panah ke bawah. Artinya dari internet kita masukkan ke dalam komputer kita. Kalau upload dari komputer kita upload ke internet. Kalau di buku kalian itu ada di halaman 61. Downloading dan uploading. Jadi download itu berarti menyalin informasi dari internet, dan upload itu berarti memberikan informasi ke internet. Nah, itu tadi layanan downloading dan uploading, salah satu layanan internet juga. Terus nah, ada yang paling sering kalian gunakan ini, yaitu chatting dan calling. Kalau di buku kalian ini cuman ada chatting, tapi seperti yang saya bilang, kita nggak hanya pakai chatting, sekarang kita juga ada calling. Jadi kita bisa teleponan melalui internet. Artinya kita nggak perlu pulsa lagi, kita cuma perlu kuota. Ini contoh-contoh aplikasi chatting dan calling nih. Kalau yang di presentasi share ini contoh aplikasi chatting. Ini contoh aplikasi yang kita bisa melakukan panggilan suara atau video. Pak, WhatsApp-nya kok ada 2, Pak? Nah, kenapa WhatsApp-nya ada 2? Karena WhatsApp itu kita bisa chat, juga bisa teleponan. Kan kita bisa video call kan? Atau kita bisa teleponan biasa pakai WhatsApp. Makanya WhatsApp nih ada 2. Yang ini untuk chatting, yang ini untuk calling. Apa? Di laptop tak bisa. Di laptop nggak bisa memang, kalau misalnya kita pengen melakukan video call atau audio call. Karena di laptop itu kan dikhususkan untuk kita cuman chattingan kalau misalnya pakai WhatsApp. Kalau pakai WhatsApp untuk teleponan dan chat video call, kalian bisa pakai HP kalian langsung. Nih, Facebook juga ada sebenarnya, Messenger namanya. Messenger itu kan bisa teleponan dan video call. Kalau yang kayak Instagram dan Twitter ini cuma untuk chatting dan posting-posting doang. Kalau yang di sebelah sini ini ada Google Hangout namanya. Ini aplikasi yang disiapkan dari Google untuk itu tadi, kita melakukan chatting, kita melakukan video call atau audio call. Terus ada Skype. BBM mana? BBM. BBM sudah hilang, meninggoy.
Udah nggak dipakai ya Pak, tapi masih sedikit yang pakai ya Pak. Jadi BBM itu BlackBerry Messenger. Masih ada yang makainya, cuman nggak sebanyak Sedikit. dulu. Makanya udah banyak orang yang meninggalkan BBM. Karena Orang udah- karena ada yang lebih bagus ya Pak. Nah, betul. Karena ada yang lebih bagus, tampilannya Lebih ada yang praktis lebih ya. mudah dan cepat digunakan. Lebih Contohnya praktis. Tampilannya buruk banget gitu. WhatsApp. Nah, ya tampilan BBM juga nggak begitu bagus, makanya banyak orang tinggalkan. Ya kita nggak tahu, mungkin suatu saat BBM bisa comeback. Kalau di buku kalian ini chatting atau internet relay chat (IRC). Nah ingatin ya ini ya, sebutan lain dari chatting ini kalau di internet. Soalnya biasanya keluar nih di soal-soal ujian atau soal-soal itu kalian. Jadi IRC atau internet relay chat ini merupakan layanan komunikasi antara dua orang atau lebih yang jaraknya jauh. Layanan chatting biasa terdapat pada media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, Line, YouTube, dan Instagram. Tapi sekali lagi, ingat, saat menggunakan aplikasi sosial media ini harus selalu berhati-hati. Seperti saya bilang, di materi yang kemarin itu juga ada materi ancaman online kan? Jadi banyak ancaman online di Gini ya, internet Pak. itu. Kayak gini ancaman online ya Pak. Apa? Kayak gini ke Pak ancaman online Pak. Ya kurang lebih kayak gitu. Biasanya itu hacker-hacker atau virus-virus dikirimnya. Kadang kita nggak tahu itu tuh kita sedang dihacker atau kita sedang dimasukkan virus oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Intinya kalau saat menggunakan ini aplikasi sosial media ini, jangan bagikan Biar dimain dulu. informasi atau data diri pribadi kalian. Kadang Oke. suka datang sendiri Pak kalau virus tuh Pak. Boleh bagikan data diri itu, tapi yang nggak terlalu sensitif. Misalnya jangan kalian kirim alamat lengkap kalian kirim foto-foto di dalam rumah kalian, itu bisa berbahaya kadang-kadang. Makanya hati-hatilah, bijak dalam menggunakan sosial media. Oke, itu tadi layanan internet, chatting, dan calling. Lalu selanjutnya ada apa lagi nih? Nah, ada blogging dan vlogging. Siapa yang pernah ngeblog? Anak-anak milenial nih jarang nih ya pernah ngeblog. Kalau ngevlog, ada yang pernah ngevlog nggak? Coba lah, kan katanya pengen jadi YouTuber. Oh, Prima gamer siapa? Bukan gitu tuh Pak, bukan gitu tuh Pak. Oh, gamer juga bisa vlog-vlog. Misalnya dia vlog gaming namanya. Misalnya buka kameranya. Halo guys, sekarang balik lagi di channel kita. Kita sekarang akan memainkan game apa misalnya, PUBG atau game apa, itu juga termasuk vlog. Player di hati. PUBG, boy, PUBG. Nah, kalau dengar sama Pak dulu ya. Jadi blogging dan vlogging itu juga merupakan salah satu layanan di internet. Nah, bedanya kalau blog ini atau blogging ini itu biasanya kita menulis. Jadi kita menuliskan pengalaman kita di website. Misalnya Dear Diary. Lalu apa, tulis pengalaman kita itu hari itu apa gitu. Itu blog-blog orang tuh. Misalnya kita blog kuliner, berarti kita tuliskan resep-resep kuliner gitu. Intinya ini lebih ke menulis atau lebih ke website. Kalau vlog ini, nah seperti yang kalian lihat di YouTube, artinya kita memberikan kontennya secara melalui media video. Kalau yang satu ya, kalau yang blogging ini melalui media tulisan, kalau yang vlog ini melalui media video. Nah, jadi itu aja sih cara gampang membedakan blogging dan vlogging. Kalau yang satu ini melalui media tulisan, vlogging itu melalui media video. Kalau yang melakukan blogging disebut blogger, yang melakukan vlogging disebut vlogger. Nah, itu intinya, gampang. Kalau di buku kali ini, blogging merupakan layanan untuk kegiatan menulis di internet. Misalnya menulis catatan harian. Terus itu ada aplikasi yang contohnya di situ ada Blogger dan WordPress. Kalau aplikasi ngevlog itu ada YouTube, ada Vimeo.
ada TikTok. TikTok Ada itu Likee, ada IG, ada siapa lagi? Iya, Snack video Pak, snack video Pak. Coba. itu contoh-contoh layanan internet yang diberikan ke kita sekarang. Oke, ada apa dulu? jadi udah ada berapa nih Bapak jelaskan? Jadi karena Bapak rangkum ya penjelasan kita dari awal. Jadi intinya karena perkembangan internet sudah pesat, makanya layanan-layanan yang diberikan internet itu juga sudah semakin banyak. Ya mulai dari tadi ada email, ada e-commerce, e-banking, e-government, e-learning, terus ada namanya browsing, searching, kita bisa chatting, calling, bisa ngeblog, bisa ngevlog. Intinya itu semua adalah layanan-layanan yang diberikan di internet. Nah, tadi kan Bapak udah jelaskan satu-satu tuh. Harapan Bapak kalian bisa mulai dari sekarang kalian udah paham. Jadi kalau saat menggunakan internet itu kalian nggak hanya pakai-pakai aja, tapi kalian tahu, oh ini nih kita lagi ngeblog tuh. Oh ini nih kita lagi browsing sama searching. Oh ini nih kita lagi e-learning gitu. Jadi kita bisa bedakan layanan-layanan di internet. Oke, berhubung waktunya juga udah jam 8.48, jadi Bapak mau kasih kalian istirahat bentar sebelum masuk ke materi diniyah. Jadi Bapak cukupkan saja pembelajarannya sampai sini. Oke, nanti insya Allah kalau misalnya memang nggak ada masalah di filenya ini, Bapak upload videonya di YouTube untuk kalian putar atau ulang-ulangi lagi. Oke, yang belum sarapan silakan sarapan dulu, yang belum mandi silakan mandi dulu, jangan lupa gosok gigi. Oke, sekian pembelajaran dari Bapak hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Pas, ya. baterai Ana 2%. Oke. Nah, Bapak juga mau live dulu nih. Kalian yang masih mau ketemu atau ngomong-ngomong sama kawannya silakan stay di roomnya aja ya. Dah, bye-bye. Bapak tidak mempedulikan muridnya. Loh, kan udah selesai. Beriman. Ya dah. Assalamualaikum. Salam.